dari sertifikat yang sudah kami unduh. Untuk sertifikat ini kan berlaku sampai Desember tahun 2022. Setelah berakhir Desember 2022 berarti melakukan akreditasi kembali. Nah, itu nanti akan ada pemilihan karena dana atau tidak, seperti itu, Pak. Jadi prinsipnya sekolah yang saat ini diundang yang mendapat perpanjangan 1 tahun, dan tahun depan menjadi sasaran akreditasi. Menjadi sasaran itu belum divisitasi, belum tentu divisitasi. Jadi sekolah Bapak Ibu itu kan bunyinya indikasi menurun. Itu baru indikasi, maka untuk membuktikan menurun benar atau tidak maka perlu dibuktikan dengan visitasi. Sehingga kalau memang dananya ada, sekolah yang memang diperpanjang 1 tahun, tahun depan akan menjadi sasaran akreditasi. Kalau dana tidak ada, akan dipilih oleh Ban Pusat. Jadi yang menentukan bukan kami, Ban Pusat, untuk divisitasi, untuk dibuktikan menurun benar atau tidak. Kalau memang tidak menurun, insya Allah nanti mungkin hasilnya akan lebih baik dari yang dinilai oleh dashboard itu. Saya akan menyampaikan resume terkait dengan sosialisasi kita. Jadi yang pertama, perpanjangan sertifikat akreditasi itu nanti ada yang 5 tahun dan ada yang 1 tahun. Yang 5 tahun itu berdasarkan dashboard kinerjanya tetap atau meningkat. Kemudian yang 1 tahun itu sesungguhnya sasaran akreditasi tahun 2020 kemarin, tahun 2021 ini, tetapi karena tidak kebagian kuota, maka lalu diperpanjang 1 tahun sampai dengan tahun 2021. Dengan demikian, sekolah ini akan masuk sasaran untuk diakreditasi, bukan masuk sasaran untuk divisitasi. Karena kalau divisitasi seperti penjelasan Pak Ketua tadi, kita masih menunggu kuota yang ada pada Ban SMDI. Kemudian yang divisitasi itu mesti harus sudah ngisi data isian akreditasi, kemudian juga harus mengisi data unggahan. Tetapi yang paling penting adalah yang terakhir ini, jangan sampai sekolah madrasah di DIY yang menolak atau meminta penundaan proses akreditasi ketika sekolah madrasah itu masuk menjadi sasaran akreditasi. Mengapa? Karena apabila sekolah Bapak Ibu menolak atau minta penundaan proses akreditasi, maka akan ditetapkan dengan status tidak terakreditasi dan dapat mengajukan akreditasi ulang setelah 2 tahun kemudian. Dengan demikian, dalam waktu 2 tahun itu sekolah Bapak Ibu dalam posisi statusnya TT. Nah, oleh sebab itu mohon betul-betul disiapkan dengan baik, emis dan dapodik dicermati. Kalau memang kinerjanya naik, pengen naik dari B ke A atau memperbaiki peringkat, maka silakan mengajukan reakreditasi. Tetapi kalau sudah menjadi sasaran, jangan sampai menolak atau meminta penundaan. Kemudian ajuan reakreditasi ulang tadi sudah disampaikan banyak hal, tetapi yang perlu dipertegas adalah perlu pencematan tata caranya. Tata caranya seperti apa, ketika masuk ke Sispena seperti apa, kemudian apa yang harus diunggah di situ dicermati betul. Kemudian harus diyakinkan sekolah tersebut memang sudah mengalami penaikan dan peningkatan kinerja. Ini yang tadi kita sudah lakukan bersama Mas Panggi, kita simulasikan, jadi Bapak Ibu nanti bisa langsung mengunduh sertifikat itu. Jika Bapak Ibu mengalami kesulitan terkait dengan pengunduhan sertifikat, silakan kontak kami, kontak personnya ada di situ.